Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan berupa kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul dan bertemu dengan Jibril. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pendapat terkuat meyakini bahwa hal tersebut terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi dan saat itu usia beliau 40 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara yang paling berat bagi Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kedua, dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Quran Suci surat Al-Alaq 1-5. Turunnya wahyu pertama yang menandai kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW juga diceritakan pada hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad, berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalan habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Itulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang kepada beliau, yakni saat beliau berada di Gua Hira, malaikat mendatanginya seraya berkata, "Iqra." Beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluknya dengan sekeras-kerasnya sampai beliau kesusahan. Lalu Jibril melepaskan beliau, lantas berkata lagi, "Iqra." Beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluknya yang kedua kalinya sampai beliau merasa kesusahan. Lalu melepaskan beliau, kemudian berkata lagi, "Iqra." Maka beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluk beliau dengan sekeras-kerasnya, kemudian melepaskan beliau lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Nabi Muhammad kembali pulang ke rumah. Beliau meminta istrinya Khadijah menyelimutinya. Selimutilah aku, hingga perasaan takut beliau pun hilang. "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Akhirnya beliau menuturkan kejadian yang dialaminya. Khadijah berkata, "Tidak, bergembiralah engkau." Lalu Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah anak paman Khadijah dan merupakan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia yang menulis kitab Arab. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu dia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat?" Maka Nabi Muhammad mengabarkan padanya kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa.
Namus adalah malaikat Jibril. Duhai, semoga aku masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warokah menjawab, ya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Tidak berapa lama kemudian, Warokah meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, sebagaimana Dia berfirman, Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Quran Suci Al-Isra ayat 106. Masa fatrah, tidak ada wahyu yang turun. Setelah wahyu pertama turun, setelah itu wahyu berhenti turun untuk beberapa waktu. Masa-masa itu tidak ada wahyu yang turun. Ini disebut dengan masa fatratul wahyi. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai di atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Sehingga hati dan jiwa beliau menjadi tenang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, terdapat riwayat dari Tarikh Ahmad bin Hanbal dari As-Sa'di bahwa rentang waktu fatratul wahyi adalah 3 tahun. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Katsir menyebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwa rentang waktu fatratul wahyi adalah 2 tahun atau 2,5 tahun. Dan sebagian ulama juga ada yang berpendapat fatratul wahyi hanya beberapa hari saja. Lalu setelah berakhir masa fatratul wahyi, turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, sebagaimana yang ada dalam hadis Jabir bin Abdillah. Dengan demikian, beliau diangkat menjadi seorang Rasulullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan salah satu usul mengatakan, beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Mudaththir. Walaupun ada perbedaan pendapat para ulama tentang kisah Rasulullah ini, tidak menjadikan perselisihan di antara umat. Yang paling penting dari itu semua bahwa kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menambah keimanan kita sebagai seorang Muslim dan dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami Rasulullah untuk dapat kita tauladani. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.